Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas online bersama saya Rizky Muhammad Ramdan. Kali ini kita akan melanjutkan sesi pembelajaran PHP untuk inserting data ya, atau untuk menambahkan sebuah data. Nah, kemarin kita baru mengelola atau menarik ya sebuah data dari database yang ini. Nah, kebetulan kita di sini mempunyai dua data di tabel jurusan ya, yaitu teknik komputer jaringan dan multimedia. Karena kita sudah berhasil mengelola data atau menarik data ke dalam sebuah aplikasi kita, maka di sini sudah muncul nama jurusan dengan ID jurusannya ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk mengelola data dari siswa dan kelas. Dan selanjutnya kita juga akan tambahkan fitur inserting atau tambah data ya. Jadi kita ketika menambah data tidak di database ini, tapi di aplikasinya, seperti itu. Ya, tahap pertama kita akan coba ini kita ganti dulu deh ini supaya menjadi tombol ya. Silakan teman-teman buka text editor beserta projectnya, folder projectnya, lalu ke jurusan ya, ke jurusan. Nah, yang ini kita tambahkan kelas BTN sukses. Ini punyanya Bootstrap. Juga kita kasih kelas BTN. Lalu BTN danger. Coba kita save, lalu kita refresh. Nah, save ya. Sekarang udah responsif. Jadi opsinya edit dan hapus itu sudah menjadi tombol. Lalu kita akan tambahkan lagi di sini untuk kelas. Nah, ini kita hapus aja TR yang ini. Karena data yang ini kita akan ambil atau kita akan kelola dari database seperti yang ada di tabel ini ya, jurusan ini. Seperti itu. Ini kita hapus. Lalu ini kita ganti dulu. Yang pertama ada yang namanya ID kelas. Lalu yang kedua ada nama kelas. Lalu yang ketiga ada opsi. Opsi ini untuk nanti edit hapus. Ini yang selebihnya kita hapus aja. Nah, di bawah TR itu sama sebetulnya pembuatannya itu seperti jurusan. Kita tambahkan tag PHP seperti ini. Di dalamnya kita tambahkan include ya. Include filenya yaitu koneksi seperti ini. Lalu kita juga tambahkan variabel data yang isinya MySQL query, karena kita akan mengambil sebuah data dari database. Kita tambahkan lagi di sini variabel koneksi yang sudah kita buat di sini ya. Nah, untuk mengambil sebuah database ke dalam aplikasi itu ada yang namanya sintak database-nya ya, atau SQL-nya, yaitu select bintang from nama tabelnya apa, seperti itu. Kebetulan di sini nama tabelnya yaitu kelas. Seperti ini. Sama ya. Lalu kita kasih titik koma. Selanjutnya kita tambahkan di sini while. While-nya jangan yang ini ya. While, lalu kita tambahkan di dalamnya yaitu variabel D mempunyai nilai MySQL fetch. Ini untuk mengelola datanya ya. Fetch. Lalu array seperti ini. Yang isinya kita ambil variabel data. Lalu di sini kita tambahkan kurawal.
Selanjutnya di bawahnya itu kita tambahkan TR ya. TR yang isinya yaitu kita ambil data yang pertama dengan menggunakan TH, data ID kelasnya. Itu caranya silahkan tambahkan tag PHP, lalu echo atau panggil variabel D ya yang ada di sini. Kita panggil variabel D menggunakan array yang isinya yang pertama ada ID kelas. Ini yang array ini harus sama dengan nama yang ada di database-nya. Seperti itu. Ini yang kelas. Yang pertama ada ID kelas dan nama kelas. Maka kita samakan di sini. Kita buat TH lagi. Kita buka tag PHP, lalu kita panggil menggunakan echo. Panggil variabel D. Lalu array-nya yaitu nama kelas. Seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi di sini TH. Yang isinya pakai A ya, tag A. Ini hrefnya default aja dulu dengan menggunakan pagar. Lalu kita tambahkan, jangan lupa tambahkan kelas btn success. Seperti ini. Lalu isikan untuk edit. Kita tambahkan satu lagi. Hrefnya kita defaultkan aja menggunakan pagar, lalu tambahkan kelas btn danger. Ini untuk hapus. Seperti ini. Coba kita save dulu. Oh ini kita tambahkan lagi di sini ya. PHP. Lalu yang tutupnya kita pindahkan aja sesudah Kurawa yang ini. Seperti ini. Kita save. Coba kita refresh. Oke, ada yang error di line 174. 174. Oke, di sini tidak pakai ekstensi ya. Harusnya pakai ekstensi titik PHP. Karena di sini juga pakai ekstensi PHP. Kita save, lalu kita refresh lagi. Oke, sip. Ini udah bisa ya. Udah nggak ada error lagi. Nah, kenapa di sini kosong? Karena di database-nya juga belum ada. Coba kita tambahkan dulu di sini database-nya. ID kelasnya 1 untuk kelas 10 misalkan ya. Lalu ini ID kelasnya 2 untuk kelas 11. Kita kirim aja. Kita cek dulu. Oke ya, udah masuk. Ini ID kelasnya 1 yaitu untuk nama kelasnya kelas 10. Selanjutnya ini kita refresh aja apakah kita sudah bisa mengambil data atau menarik data dari database. Nah, ini udah bisa ya. Udah ada nih ID kelasnya 1. Nanti kita akan tambahkan di sini tabel untuk input data ya, atau insert data. Sip, sekarang yang selanjutnya yaitu yang siswa. Yang siswa ini kita ke sini, sama. Kita lihat dulu ya di database siswanya ini ada apa aja. Fieldnya yaitu ada ID, NIS, nama, dan lain-lain. Yang pertama kita tambahkan di sini ID atau nomor. Lalu kita tambahkan lagi NIS, nama. Di sini apa lagi nih? Jenis kelamin. Lalu tanggal lahir. Kelas, jurusan. Di sini kita tambahkan kelas aja. Lalu kita tambahkan lagi TH baru. Jurusan. Lalu keterangan, kita tambahkan TH baru lagi. Keterangan. Lalu kita tambahkan lagi yang terakhir untuk opsi. Nah, sip. Seperti ini ya. Yang ini berarti kita hapus aja.
Nah, untuk yang pertama itu kita tambahkan sama ya, di bawah TR tutup kita tambahkan PHP seperti ini, koneksi titik PHP. Lalu kita tambahkan lagi di sini untuk variabel nomor. Kita mulai dari angka 1 seperti ini. Untuk yang variabel nomor ini, untuk yang ini ya, jadi nanti nomornya otomatis akan keisi sendiri. Lalu kita tambahkan di sini variabel data yang isinya sama ya, MySQL query seperti ini. Lalu kita panggil variabel koneksi, lalu tambahkan sintak untuk pemanggilan database MySQL-nya, yaitu dengan menggunakan select bintang from. Lalu nama tabelnya apa? Di sini nama tabelnya siswa. Sip, kasih titik koma. Lalu kita tambahkan lagi di sini while. Seperti ini. Kita panggil variabel D yang isinya MySQL fetch array, lalu kita panggil variabel data. Seperti ini ya. Lalu di bawah tutup PHP-nya, kita tambahkan TR. Seperti ini. Lalu isinya TH. Yang pertama yaitu kita tambahkan PHP untuk nomor ya. Echo. Variabel no untuk nomor yaitu plus. Nanti otomatis akan bertambah sendiri seperti itu ya untuk metode plus. Lalu TH yang kedua ada nis, sama ya, PHP echo, kita panggil sebuah variabel D, array-nya yaitu nis. Lalu kita tambahkan lagi TH baru, PHP echo, seperti ini, D, lalu nama. Ini kita copy aja kali ya, biar cepet. Ini kita copy, kita paste, lalu ininya kita ganti menjadi JK untuk jenis kelamin ya. Kita lihat di sini JK, betul. Lalu kita pastekan lagi ini untuk tanggal. Ini harus sama ya penulisannya dengan yang ada di database. Tanggal lahir. Lalu kita paste lagi di sini, ganti nama array-nya menjadi ID kelas. Lalu kita ganti lagi di sini menjadi ID jurusan seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi di sini TD baru yang isinya tag A. Ref-nya kita kosongkan dulu. Ini untuk edit. Kita kasih lagi. Ini untuk hapus. Lalu jangan lupa kita tambahkan kelas btn success. Seperti ini. Lalu yang ini juga kita tambahkan kelas btn danger. Sip ya. Coba kita refresh di sini ke siswa. Oke, ada yang error di halaman 265. Kita cek 265. Oh ya, di sini belum kita tambahkan ya PHP.
Lalu ini tutupnya kita pindahkan ke bawah kurawal tutup. Nah, seperti ini. Kita save, kita refresh. Oke ya, ini udah nampil tapi oh iya ini belum tambah titik koma atau semikolon. Kita tambahkan dulu semikolonnya. Oke, sip. Kita save, kita refresh. Lalu kita tambahkan di sini ya, kita tambahkan ini ID-nya nggak usah diisi karena auto increment. Misalkan niche-nya 10.10.1, namanya misalkan Mita Reksa, jenis kelaminnya perempuan. Lalu ini darurat ya, nanti kita akan buat untuk form input atau insertnya. Misalkan tanggal lahirnya asal aja. Ini juga ID kelas nanti kita akan looping atau kita akan panggil di ini ya, di tabel kelas dan jurusan. Karena ini sebetulnya untuk darurat aja. Ini ID kelasnya 1, berarti untuk menandakan dia adalah kelas 10 gitu ya. Lalu ID jurusannya juga 1, untuk menandakan dia berarti jurusannya TKJ. Misalkan ini keterangannya sering juara kelas misalkan. Ini kita kirim aja. Coba kita cek dulu apakah udah masuk. Oke ya, di sini udah masuk satu data. Kita refresh di sini apakah kita sudah bisa mendapatkan data yang ada di database. Oke, udah ada ya di sini. Tapi di sini keterangannya. Oh iya, di sini kita belum tambahkan keterangan ya. Kita tambahkan TH lagi. Kita tambahkan TH. PHP karena ada ini ya, ada keterangannya. Kita di sini belum tambahkan keterangan. D. Lalu array-nya yaitu keterangan seperti ini. Titik koma. Sip, kita save, lalu kita refresh. Oke, udah ada. Sering juara kelas. Oke ya, ini udah sesuai dengan yang ada di database-nya. Oke, bagi teman-teman yang misalkan ada kendala atau kesulitan, nanti boleh ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya akan kita tambahkan di sini yaitu untuk fitur tambah data atau inserting data ya. Karena biasanya untuk aplikasi berbasis web itu untuk CRUD ya, atau create, read, update, delete. Read-nya mana? Nah, read-nya yang ini kita sudah bisa menampilkan sebuah data. Create-nya kita akan buat. Yang pertama kita akan buat di kelas dulu. Di sini ya, di kelas. Yang pertama ini kita close aja. Kita buat sebuah file baru dengan nama di sini tambah, bebas ya sebetulnya, tapi untuk untuk mempermudah gitu ya, supaya tidak supaya tidak ketuker nanti filenya. Saya tambahkan di sini namanya tambah kelas titik PHP. Kita save. Oke ya, ini tambah kelas. Misalkan ini adalah tambah kelas. Nah, karena kita akan menambahkan sebuah fitur tambah kelas atau insert kelas, maka yang ada di kelas ini kan di sini ada namanya untuk tambah data. Nah, ini ya untuk tambah data yang ini kita hapus aja, kita ganti menjadi tag A. Ini kita hapus, ganti menjadi tag A seperti ini. Lalu di sini tambah data.
Lalu kita tambahkan di sini yang namanya kelas btn primary seperti ini. Lalu ref-nya kita arahkan ke tambah kelas titik php. Kita save, kita coba dulu ya di sini. Ini kita refresh, kita klik tambah datanya. Oke, ini udah masuk ya ke tambah kelas.php. Ini adalah tambah kelas. Sip, ini udah bisa terkoneksi. Selanjutnya yang akan kita buat, ini kita close lagi aja. Nah, ini kita copy aja yang ada di index. Yang ini ya, kita Ctrl A, Ctrl A, lalu Ctrl C. Lalu kita pastekan di tambah kelas.php. Seperti ini. Nah, untuk isinya, ini ya, untuk isi ini kita hapus aja sampai dengan div yang ini. Kita hapus seperti ini, lalu kita save. Misalkan kita akan tambahkan di sini untuk namanya, yaitu dengan menggunakan ini ya. Ini kita copy aja. Kita copy lalu kita pastekan di sini. Ini kita ganti aja menjadi form tambah data kelas. Kita save, kita refresh. Nah, udah ada ya ini form tambah data kelas. Di bawahnya akan kita isikan yaitu form yang ada di Bootstrap ya. Silahkan teman-teman boleh pergi ke Bootstrap, lalu getbootstrap.com. Di sini ada dokumentasi. Cari di sini yang namanya form. Nah, ini saya tidak akan menggunakan ini ya. Saya pengennya menggunakan namanya itu di sebelah kiri, inputnya itu di sebelah kanan. Kalau ini kan namanya di atas, inputnya di bawah. Kita cari yang di samping. Nah, yang ini ya. Ini untuk namanya di kiri, untuk inputnya di kanan. Ini kita copy aja. Namanya ini ya, horizontal form. Ini kita copy aja. Lalu kita pastekan di dalam ini, sesudah form tambah kelas. Nah, kita tidak akan pakai keseluruhan. Yang akan kita pakai, ini kita save dulu ya. Ini, lalu kita refresh. Nah, ini udah ada. Yang akan kita pakai yaitu hanya beberapa aja. Berarti untuk inputnya, lalu tombolnya ya, tombol tambah data nanti di sini. Sekarang kita hapus aja dari mulai ini ya, dari mulai yang radio ini, filset yang radio, sampai ke checkbox kita nggak pakai, sampai sebelum btn ya, sebelum tombol button sign in, ini kita hapus aja. Lalu kita save. Nah, jadi cuma membutuhkan 2, email dan password. Nah, untuk email ini kita hapus, ganti menjadi ID kelas. Untuk password juga sama, ganti menjadi nama kelas. Lalu jangan lupa ya, tipenya ini kita ganti menjadi text. Lalu kita tambahkan di sini name. Name-nya ID
kelas. Ini juga tipenya jangan password, yaitu text. Lalu kita tambahkan name. Nama kelas. Seperti ini. Nah, untuk ini kita rapihkan dulu. Nah, untuk form, silakan teman-teman tambahkan metodenya post ya, seperti ini. Lalu actionnya di sini kita tambahkan action. Kita actionnya harus bikin sebuah folder baru, sebuah file baru. Misalkan kasih aja di sini namanya misalkan tambah tag kelas ya, untuk menandakan bahwa dia namanya tambah kelas.php. Seperti ini kita bikin lagi di sini new file. Kita bikin dengan nama tambah kelas atau tag kelas .php. Kita save. Nah, untuk isi dari tag kelas ini yaitu sebuah bahasa PHP ya, ibaratnya untuk menggerakkan dari input yang ada di tambah kelas ini. Seperti itu. Nah, caranya kita akan buat dulu sebuah koneksi. Ini saya buat komentar supaya jadikan catatan seperti itu. Kita tambahkan PHP seperti ini. Yang pertama akan saya buat komentar dulu ya. Kita tambahkan koneksi database-nya, yaitu dengan cara include, lalu nama filenya koneksi.php. Seperti ini. Lalu kita juga harus membuat sebuah sintak, yaitu untuk menangkap sebuah data yang dikirim dari form. Jadi nanti si formnya itu mengirim data ke file kelasnya ya, supaya nanti di kelasnya itu ditampilkan data yang sudah kita tambahkan, seperti itu. Caranya, kita buat sebuah variabel yang pertama, misalkan kita buat variabelnya untuk ID kelas seperti ini, yang isinya variabel post, lalu kita tambahkan array-nya yaitu ID, kita kasih titik koma, lalu kita tambahkan lagi di sini variabel baru dengan nama jurusan, nama kelas, yaitu variabel post, lalu nama kelasnya. Nah, karena cuma dua ya, kita hanya menambahkan dua aja. Yang pertama ada ID kelas dan nama kelas. Oke, selanjutnya kita juga harus membuat sintak untuk menginput ke database-nya. Jadi ketika kita menambahkan sebuah data di aplikasi, otomatis di database-nya juga nambah secara otomatis ya apa yang kita tambahkan di aplikasi. Jadi kita harus buat yang namanya sintak untuk menginput data ke database-nya. Seperti ini. Caranya yaitu dengan cara
Kita tambahkan di sini MySQLi. Query ya, MySQLi query. Yang isinya kita mempunyai variabel koneksi, lalu kita ambil datanya dengan menggunakan insert into nama tabelnya apa. Di sini nama tabelnya yaitu kelas, insert into kelas, lalu value atau nilainya apa yang akan kita ambil atau kita tarik. Seperti ini. Yang pertama ada yang namanya variabel ID kelas, seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi variabel nama kelas, seperti itu. Lalu kita kasih titik koma. Nah, selanjutnya kita akan buat sintak untuk ketika kita menginput sebuah data, nah nanti si datanya itu akan dialihkan kemana. Nah, karena akan dialihkan ke halaman kelas.php, maka kita buat sebuah sintak untuk mengalihkan sebuah halaman ya. Kembali ke kelas.php. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan header, lalu string is atau isinya yaitu location ke kelas.php. Oh ya, sorry. Tambahkan kutip 2 ya. Localhost location, lalu ke siswa ke kelas.php. Oke, kita sudah membuat sebuah file dengan nama tag class. Nah, jadi tag class ini adalah untuk menjalankan sebuah inputan data yang akan kita inputkan di file tambah kelas ini. Nanti si actionnya ini akan mengambil tag class.php yang ini. Dan yang tag class ini isinya yaitu yang pertama untuk mengkoneksikan database menggunakan include koneksi.php. Lalu kita juga harus menangkap sebuah data yang dikirimkan dari form, yaitu dengan cara menggunakan variabel. Lalu kita juga harus menginput data ke database-nya ya. Jadi supaya jangan sampai di aplikasi kita datanya ketambah, tapi di database-nya tidak. Nah, kita harus menggunakan ini ya. Lalu setelah itu, ketika kita sudah ngeklik tombol tambah data, maka si data ini akan dialihkan ke halaman kelas.php yang ada di sini. Ya, seperti itu. Coba kita save dulu ya. Kita coba. Ini kita ke kelas dulu, lalu tambah kelas. Ini ya. Yang pertama misalkan ID kelasnya 3. Coba kita lihat kelas. ID kelasnya 3 misalkan. Lalu nama kelasnya kelas 12. Seperti ini. Oh iya, ini kita rubah dulu ya. Jangan sign, tapi tambah data. Seperti ini. ID kelasnya 3, nama kelasnya misalkan kelas 12. Kalau udah, kita tambah data. Nah, oke ya, udah ada di sini. ID kelasnya 3, yaitu nama kelasnya kelas 12. Jadi, otomatis ketika kita menambahkan data, lalu kita tambahkan, nah nanti si data yang kita tambahkan itu akan nge-link ke
si tabel kelasnya yang ada di kelas.php. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu di dalam tag kelas ini kita sudah mengalihkan halaman kembali ke kelas.php. Jadi ketika kita sudah tambah data, klik tambah data, otomatis si data tersebut akan dialihkan ke kelas.php ini dengan menggunakan header location kelas.php seperti itu. Sip ya teman-teman. Coba kita lihat di sini, kita refresh. Ini kan baru 2 ya. ID kelasnya 1 dan 2, lalu nama kelasnya kelas 10 dan kelas 11. Apakah di sini otomatis menambah sebuah data yang kita tambahkan di sini? Kita refresh. Ya, di sini udah ada juga nih di database-nya ID kelasnya 3 dengan nama kelasnya yaitu kelas 12. Sip ya, seperti ini untuk inserting data yang ada di tabel kelas. Nah, untuk teman-teman silahkan lengkapi tabel jurusan dan siswanya supaya bisa menambah sebuah data. Silahkan teman-teman coba dengan menggunakan sintak yang sama seperti ini. Cuman paling membedakannya antara nanti ininya dan insertnya mau ke tabel mana. Kalau misalkan jurusan berarti di sini nanti ganti menjadi jurusan. Seperti itu. Sip, untuk kita akhiri dulu untuk video pembahasan mengenai PHP ya. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah inserting data, yaitu untuk menambahkan sebuah data pada aplikasi kita. Jadi menambahkan datanya tidak di database lagi, tapi sudah bisa di aplikasi ini. Untuk selanjutnya, kita akan tambahkan juga fitur yang 2 ini ya, edit dan hapus. Supaya nanti ketika kita mengedit dan kita menghapus, itu tidak di sini, edit dan hapusnya. Jadi, pokoknya view totalnya akan kita manajemen di aplikasi kita. Bagi teman-teman yang belum paham atau misalkan mau ditanyakan, silahkan tanyakan aja di kolom komentar, atau misalkan boleh tanyakan ke saya langsung di kontak ataupun di email. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.